Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak, pengurus dan jemaah Masjid Nurul Ikhwan rahimahullah. Malam ini kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Walaupun ini pertemuannya hanya sesekali, tapi tetap kajian kita usahakan berlanjut. Ibu dan bapak rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan hadis nomor urut yang kedua dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Hadis ini pendek ibu dan bapak, namun nanti pembahasannya harus ditambah-tambahkan karena di dalamnya ada kajian tauhid. Bunyi hadisnya ibu dan bapak rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada kata Nabi yang bisa merubah qada kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kata Nabi illal bir, kecuali kebaikan. Ibu dan bapak ayah bunda rahimakumullah, dalam mengimani rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Karena ini banyak istilah. Ada orang menyebut beriman kepada takdir Allah, ada orang menyebut beriman kepada qada dan qadar, ada orang yang menyebut beriman kepada qadarullah, ada pula qada baik dan qada buruk. Jadi ini mesti didudukkan dulu ini sebelum kita uraikan makna hadis ini. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada 5 istilah dalam memahami takdir. Paling tidak yang mengimani mesti kita pahami baik. Pertama, namanya adalah qada. Yang kedua, namanya adalah qadar. Yang ketiga, namanya adalah takdir. Yang keempat, namanya adalah mubram. Yang kelima, namanya adalah mu'allaq. Nah, 5 ini mesti dipahami dulu baik-baik supaya hadis tadi duduk dipahami. Qada, qadar, takdir, mubram, mu'allaq. Nah, mana yang qada, mana yang qadar? Segala ketetapan Allah terhadap makhluk yang sifatnya masih dalam tahapan rencana, yang sifatnya masih dalam masa alam azali, itu namanya adalah qadar. Itu namanya adalah qadar. Kapan itu ditetapkan Pak Ustaz? Kata Allahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala telah menetapkan seluruh takdir manusia jauh hari sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sejauh berapa? 50.000 tahun. Jadi langit dan bumi belum ada. Jangankan kita, langit dan bumi saja belum ada, tapi takdir kita sudah. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau qadar yang mana? Qadar itu adalah segala ketetapan Allah Ta'ala dalam kehidupan umat manusia itu atau dalam kehidupan makhluk, maka disebut dengan qadar. Maka bisa kita dudukkan yang dua ini. Kalau masih dalam tahapan rencana, itu namanya adalah qada. Kalau sudah dilaksanakan, namanya adalah qadar. Sampai situ ada pertanyaan oleh Ibu? Jadi ada qada, ada qadar, ada rencana, ada pelaksanaan. Maka
Makanya boleh tanya tuh kepada anak-anak SMP kita, anak SMA kita, apa beda qada dan qadar satu. Jadi sekali lagi udah Bapak, kalau masih dalam tahapan rencana namanya qada. Kalau sudah dilaksanakan namanya qadar. Gabungan kedua-duanya namanya adalah takdir. Ibu dan Bapak, lanjutkan dulu nanti sebelum kita mulai. Kemudian kalau qada dan qadarnya connect sama, tak berubah, dalam istilah tauhid itu disebut dengan mutlaq. Takdir yang tidak berubah, tidak ada perubahan, namanya tadi apa? Mutlaq. Tapi antara qada dengan qadarnya, antara rencana dengan pelaksanaannya berubah dia, itu namanya mu'allaq. Mubram itu tetap, mu'allaq itu berubah. Kira-kira sampai situ paham gak Bu? Sebenarnya banyak. Memang kalau kajian-kajian tauhid ini nak duduk-duduk sedikit lah. Jadi kalau rencana Allah itu namanya adalah qada. Kalau sudah Allah laksanakan namanya adalah qadar. Gabungan keduanya disebut dengan takdir. Berarti takdir itu mulai rencana sampai pelaksanaan, itu namanya takdir. Jadi seluruh ketetapan Allah terhadap diri makhluk itu, baik yang masih dalam azali maupun yang dieksekusi dalam kehidupan, itu namanya takdir. Kalau qada dengan qadarnya tetap, namanya adalah mubram. Kalau dia berubah namanya adalah mu'allaq. Nah, masuk kita ke kaji. Agak kita seriuskan. Pertanyaan pertama, bisakah rencana terhadap ketetapan hidup kita, takdir hidup kita yang sudah Allah buat? Pertanyaannya adalah, bisakah itu berubah? Jadi perbedaan pendapat ulama menurut ikhwan apa? Bisa tak rencana Allah terhadap diri kita ini bisa berubah atau tidak? Siapa yang bisa merubahnya? Siapa yang bisa merubahnya? Antum mantap. Jadi yang bisa merubahnya adalah Allah. Kita bisa merubahnya? Anda. Jadi kalau Allah merubahnya boleh? Boleh, karena kita pun tidak tahu yang mana yang Allah rencanakan, yang mana tidak Allah rencanakan. Yang mana sebetulnya Allah tetapkan di masa azali itu, yang mana tidak Allah tetapkan di masa azali. Kalau Allah rubah, ada hak kita untuk orang-orang. Kalau tak Allah rubah, ada hak kita untuk mengetahuinya. Tidak ada. Hak kita apa? Mengimani. Makanya dia masuk rukun apa? Rukun iman. Mengimani. Mengimani itu kan bahasa sederhananya kan mempercayai. Lebih tinggi daripada mempercayai, meyakini. Nah, ibu dan bapak, masuk kepada hadis. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Kalau tadi apa? Qada tadi apa? Rencana. Siapa yang bisa merubah rencana ini? Yang membuatnya siapa? Yang merubahnya siapa? Kalau dia berubah tentu atas kehendak. Kalau dia tidak berubah atas kehendak. Nah, Allah mau merubahnya hanya karena satu asbab. Apa asbab yang menyebabkan Allah mau merubah qada? Adil. Itu maksudnya di sini. Jadi la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada, rencana Allah tadi, kecuali apa? Doa. Jadi apapun boleh diminta? Boleh diminta? Boleh. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku maka pasti aku kabulkan, kata Allah. Jadi boleh kita meminta sesuatu yang menurut akal kita tak mungkin. Bisa tak? Bisa. Karena bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Betul tak? Innama amruhu
idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Jadi kata Allah jadi dia. Ada orang menyebut ada 5 perkara dalam hidup kau tak bisa awak menentukan. Menentukan memang tak bisa. Tapi kalau berdoa apa kuliah? Katanya yang 5 perkara itu adalah hidup, mati, umur, pertemuan ini jodoh maksud ini. Satu lagi rezeki. Ini tidak ada hak kita mencampurinya tadi. Kalau tak ada hak kita mencampurinya sama sekali, lalu kenapa Nabi mengajarkan Allahumma tawwil umurana? Ya Allah, panjangkanlah. Payah tak bagi Allah kalau malam ini mestinya kita mati, tapi Allah tak jadi mematikan. Payah tak bagi Allah? Kita ini sudah berapa kali mati? Kita ini sudah pernah sekali mati, tapi tiap malam kita dibuat mirip-mirip mati, tapi belum sampai ke tingkat mati. Kita ini berasal dari hidup atau berasal dari mati? Mati. Berasal dari mati, bukan berasal dari hidup. Kita ini setelah ini mati atau hidup lagi? Kita ini berasal dari mati. Setelah ini ujungnya adalah mati atau hidup? Mati. Maka saya selalu protes dengan istilah kanak-kanak iblis mati. Kalau cuma kanak-kanak iblis mati, kesadulah mati, Pak. Makhluk-makhluk lain mati juga. Yang kita risaukan itu bukan matinya. Yang kita risaukan itu hidupnya. Yang kita risaukan itu hidup setelah mati. Makanya Ustaz Arif Ilham menulis, hidup bukanlah untuk hidup. Hidup itu untuk yang maha hidup. Mati bukan menghilangkan hidup. Mati itu untuk memulai hidup. Mati bukan menghilangkan hidup, tapi mati untuk menjumpai Sang Yang Maha Hidup. Itulah bedanya meninggal dunia dengan mati. Kalau meninggal dunia itu dia mengurus apa yang dia tinggal. Siapa bayilah dah berangkat menemui Allah. Ia meninggalkan anak sudah, istri sudah. Itu namanya meninggal dunia. Kalau mati pun itu. Mati itu dia tidak mengurus apa yang dia tinggalkan, tapi dia mengurus apa yang akan dia jumpai. Mengurus apa yang akan dia jumpai. Maka ibu dan bapak rahimahumullah, mati itu adalah kesempatan terindah berjumpa dengan Allah. Macam mana pun amal ibadah apa tidak bisa berjumpa dengan Allah kalau apa belum mati. Jadi syarat berjumpa dengan Allah apa? Mati. Syarat berjumpa dengan surga? Mati. Mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismika Allahumma ahya wa. Jadi hidup itu lawannya mati. Hidup itu lawannya bukan meninggal dunia. Bahkan untuk mati yang paling tinggi, Nabi menyebut bukan meninggal dunia juga, tapi mati syahid. Asyraful maut mautus syuhada. Semulia-mulia orang mati adalah mati syahid. Nah, ibu dan bapak, jadi bisa tidak Allah Ta'ala itu merubah sesuatu yang sudah beliau rencanakan? Kalau Allah merubahnya boleh bisa. Yang tidak bisa itu Allah merubah. Maka ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api, menurut otak manusia, menurut logika dunia, mati kan? Tapi satu helai rambut pun tidak pernah. Betul tak?
Maka berdoa itu Pak, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Boleh tak kita minta selamat dalam keadaan yang sangat sulit rasanya untuk selamat? Boleh? Bapak Ibu kalau menyimak video YouTube-nya Hamas setiap hari, saya setiap hari nonton Hamas, tiap hari. Tiap hari itu paling tidak 10 hingga 20 video Hamas saya nonton setiap hari. Ada salah satu yang unik saya perhatikan Hamas ini, setiap akan bergerak, ayat ini tak pernah dilupakan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu surah apa? Surah Yasin ayat pokoknya Yasin ayat 9. Surah Yasin ayat 9 itulah yang dibaca Nabi di malam Jumat tanggal 28 Syawal. Nama gerakan itu G28S. Dalam peristiwa apa itu? Dalam peristiwa apa itu? Hijrah. Dalam peristiwa hijrah. Jadi hijrah itu terjadinya rencana pembunuhan Nabi itu hari Kamis tanggal 27 Syawal, mengeksekusi Nabi itu malamnya Pak, malam 28 Syawal. Maka saya menyebut G28S, agak mirip dengan G30S. Tapi kejadiannya sama-sama malam Jumat. Jangan sampai nak tahu pula sejarah. Ya sejarah ini Pak, kiblat hidup. Makanya kata Profesor Dr. Syamruddin Nasution, sejarah itu fakta yang berulang. Hanya 2 sejarah yang tidak bisa berulang. Pertama, ibu dan bapak mukjizat. Yang kedua adalah karamah. Selebih mukjizat, selebih karamah, dia pasti bisa berulang. Maka ibu dan bapak rahimahumullah, saat rumah Nabi dikepung malam Jumat itu, secara hitungan manusia tidak bisa lolos. Kenapa Jenderal Abdul Haris Nasution bisa lolos? Karena yang mengampungnya hanya 48 orang. Jadi satu jenderal itu dikepung oleh 2 peleton. Satu peleton itu 24 kali 2 48. Jenderal Abdul Haris Nasution sempat melarikan diri karena istrinya juga punya feeling, tak mungkin malam-malamnya ada sesuatu kalau tidak ini berbahaya. Maka disuruh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk melarikan diri. Tapi yang lain-lain tidak selamat. Itu mengampungnya 48 orang. Tahukah ibu dan bapak berapa orang yang menampung rumah Nabi? Itu diungkapkan oleh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah. Saking banyaknya orang yang menampung rumah Nabi, jangankan manusia, tikus pun tak bisa lewat. Tikus pun tak bisa lewat. Tapi kok bisa lewat Nabi? Yang dilakukan Nabi cuma 2. Pertama apa? Menaburkan pasir. Yang kedua membaca ayat. Ayat yang kita sampaikan tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushirnahum fahum la yubsirun. Dan hebatnya Nabi tidak terlihat. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pasukan Hamas? Jumlah pasukan Hamas itu 10.000 orang. Bapak Ibu tahu jumlah pasukan Israel? 676.000 orang. Jadi pasukan Israel itu jumlahnya 676.000. Berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat kan? Nah, betul? Dapat. Berapa kali lipat itu? 60 kali lipat. Lebih. Hampir 70 kali lipat. Nabi dulu perang Badar, pasukan Nabi 300, pasukan kafir Quraisy 1000. Berapa kali lipat itu? 3. Pasukan Hamas itu menghadapi 60 kali lipat. Ini hari berapa nih? Hari ke-50?
58. Tak bisa dia menguasai kota. Bapak Ibu tahu luas Gaza itu berapa? Mana lebih luas Gaza daripada Pekanbaru? Luas Pekanbaru saja. Gaza itu hanya separuh Pekanbaru. Jumlah penduduknya banyak daripada Pekanbaru. Pekanbaru hanya 1.200.000, sedangkan Gaza itu sebanyak 2.300.000. Bapak Ibu coba tengok di internet, pertahanan militer terbaik dunia. Salah satu dalam 20 besar negara terbaik militer dunianya itu adalah Mesir. Mesir itu ada di angka belasan. Di angka belasan. Uniknya pada Bapak, diserang oleh Israel, itu Mesir hanya mampu bertahan 6 hari. Itu negara ya Pak. Mesir itu punya pesawat tempur, punya kapal perang, hanya mampu bertahan 6 hari. Tapi Hamas yang hanya sebuah organisasi, jumlahnya hanya 10.000, sampai hari ini tidak bisa ditaklukkan oleh Israel. Salah satu rahasianya adalah amalan mereka. Pertama, dulu waktu jumlah pasukan Hamas masih 7.000 orang, itu syarat minimal mereka ada 3. Pertama, untuk menjadi pasukan Hamas itu tidak boleh tinggal sholat, dan semua sholatnya mesti berjamaah. Yang kedua, tidak boleh tinggal tahajud. Yang ketiga, mereka wajib hafal 30 juz Al-Quran. Jadi 7.000 pasukan Hamas itu satu pun tidak ada yang tidak hafal Al-Quran. Jadi kalau kita ini hidup di Gaza, kita tidak boleh jadi pasukan Hamas. Kita tidak percaya Muhammad. Tidak boleh jadi pasukan Hamas. Cuman karena mereka ini banyak membutuhkan pasukan, maka diturunkan targetnya sendiri. Boleh bagi mereka yang hafal minimal 17 juz. Jadi untuk menjadi pasukan Hamas itu minimal 17 juz. Nah itu pun kalaupun diturunkan 17 juz, mungkin kita tidak juga bisa ikut. Juz namanya. Makanya ketika 10.000 orang ini berperang, diyakininya Allah adalah sebagai satu-satunya bantuan, tak diyakininya ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah, maka mulailah muncul hal-hal yang kadang kita harus tahu. Dibacanya ayat waja'alna min baini aydihim tadi, apa yang terjadi? Dia di tengah-tengahnya, di belakangnya tembok, peluru itu ke kanan dia sampai sudah hancur semua tembok sebelah kanan. Tembok sebelah kiri pun sudah hancur. Tapi anehnya dia tidak kena-kena. Begitu Allah menjaganya. Bisa terjadi. Mungkin saja sebetulnya dalam hitungan itu dia sudah mati. Dalam hitungannya, bahkan mungkin rencana Allah pun sudah mati. Tapi ketika dia memohon kepada Allah, apalagi dalam kondisi ibu dan bapak rahimahullah saat ini, umat Islam ini butuh mereka, karena mereka ini menjadi penjaga marwah 2 miliar umat manusia. Mereka menjaga marwahnya. Maka kita ditawarkan oleh Mesir, mereka ini pindah ke Golan. Golan itu tidak Mesir. Pindahlah kalian ke Golan. Kami bangunkan kalian kampung 4 kali lipat lebih luas daripada Gaza. Kami bangunkan kalian sekolah bersama Emirat Arab, bersama Qatar. Kami bangunkan kalian sekolah, kami bangunkan kalian pasar. Tinggal kalian hidup tenang. Apa kata orang Gaza itu? Apakah kalian mengira kami ini bertahan untuk mempertahankan rumah kami, mempertahankan tanah kami? Tidak. Kami bertahan bukan dalam rangka mempertahankan rumah. Ini rumah apa yang nak dipertahankan? Rumah itu dah hancur. Tanah mana yang dipertahankan? Tanah itu pun dah dibom tiap hari. Apa yang mereka pertahankan? Apa kata mereka? Biarlah kami yang mewakili marwah 2 miliar umat manusia di hadapan Allah. Kalau sempat
Gaza dilepas, maka Aqsa lepas. Lalu kalau kita mati, siapa nanti yang punya jawaban di hadapan Allah? Masa 2 miliar umat muslim tak bisa mempertahankan Masjidil Aqsa? Padahal Bapak Ibu, ngeri-ngeri. Kalau mereka minum itu, para tahanan itu ada yang dikasih air kencing. Saya tadi malam masih nonton itu seorang perempuan yang baru dilepaskan itu mukanya sudah sebagian koyak-koyak dan seluruh jari dipotong. Seluruh jari dipotong habis. Tapi mengapa mereka bertahan? Karena mereka ingin umat Islam ini punya jawaban di hadapan Allah. Jadi kalau masih ada orang tak peduli dengan Gaza itu dipertanyakan ke manusia. Kalau kita pakai istilah puas, tak perlu menjadi muslim untuk memahami kondisi Gaza. Cukup dengan menjadi manusia saja, maka kita akan paham dengan kondisi Gaza. Ibu dan bapak rahimakumullah, suatu kali lagi, ini contoh lagi. Pasukan Hamas ini sedang bermusyawarah, maka kemudian diletakkan semua alat-alat senjata mereka. Semua senjata ditaruh. Tiba-tiba ibu dan bapak, burung itu terbang serentak puluhan ribu yang membuat kemudian langit Gaza itu menghitam. Tiba-tiba pasukan Hamas itu komandannya mengatakan kepada intelijennya, coba kamu naikkan bukit, tengok ada apa di bawah. Ketika dia naik, rupanya nampak merayap ribuan pasukan Israel. Jadi banyak kejadian-kejadian kalau kita ini yakin dengan doa kita. Jadi manusia itu urusannya apa? Urusan manusia adalah urusan memutuskan dikasih tak dikasihnya itu hak siapa? Bahkan sesuatu yang mati bisa tak hidup? Bisa. Siapa contoh kasusnya? Nabi Zakaria itu punya istri. Istri Nabi Zakaria itu bukan mandul, Pak, tapi perutnya mati. Artinya mohon maaf, tak bisa membuat air. Seluruh tabib saat itu mengatakan ini tak bisa hamil sama sekali. Tapi berhentikah Nabi Zakaria berdoa? Tidak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hamil istri Nabi Zakaria, lalu lahirlah seorang anak. Anak itu dikasih namanya siapa? Siapa? Yahya. Apa arti Yahya? Dihidupkan. Berarti kalau dihidupkan aslinya mati, tapi susah bagi Allah. Jadi aslinya perutnya itu tidak bisa melahirkan anak, tapi karena doa Nabi Zakaria, sesuatu yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau sempatlah Nabi Zakaria tak berdoa, bisa saja kita diberi. Bapak Ibu sudah pernah membuka kisah tentang lahirnya Ishak dan lahirnya Ismail. Umur Nabi Ibrahim sudah berapa saat itu? 86 tahun. Umur Sarah berapa? 77 tahun. Ada doa Nabi Ibrahim tak pernah putus. Bunyi doanya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Ada Bapak Ibu yang menyelamatkan 86 umur Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Sarah merelakan Nabi Ibrahim menikahi siapa? Hajar. Duluan pula Hajar hamil. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Tapi tak pernah terbayang oleh Sarah, perempuan cantik di masa muda, anak-anak kecil-kecil yang mati syahid itu yang menyambutnya dalam surga adalah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Ibu dan bapak rahimahullah, rupanya tiba-tiba hamil Sarah.
Lahirlah anak bernama Ishak alaihissalam. Kalaulah tidak mau berdoa lagi Nabi Ibrahim, putus asa beliau, dikasih Allah kira-kira itu. Jadi Allah memberikan kepada kita salah satu asbabnya adalah doa. Maka ada hadis lain, hasinu amwalakum bizakati wa dawu mardakum bisadaqah wa aidu lil bala'i ad-du'a. Bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, hadapi malam petaka hidupmu dengan cara berdoa. Jadi orang Islam itu Pak tidak boleh putus berdoa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh orang Islam itu berputus asa. Lahirlah salah. Jadi yang nenek-nenek ini yang masih punya suami, payah bagi Allah membuat dia hamil. Enggak payah. Makanya nenek saya ingatkan, mudah bagi Allah. Perempuan tertua saat ini melahirkan 70 tahun. Mana tahu kan habis mengaji di Masjidul Ikhwani dengan sama Sayyid Azhar. Nah, dikasih karunia anak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Payah oleh Allah taala? Enggak. Nabi Muhammad saja Pak menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad ini suami keberapa Siti Khadijah? Yang ketiga. Dengan suami pertama tak ada anak. Dengan suami kedua tidak ada anak. Dengan Nabi Muhammad 6 anak. Tapi uniknya Nabi Muhammad dengan Khadijah punya 6 anak. Dengan Maria Al-Qibti punya 1 orang anak. 9 istri Nabi yang lain tak ada anak. Itulah ketetapan Allah. Kita hanya bisa berdoa. Ibu dan bapak rahimahullah. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, walaupun untuk sesuatu yang tidak mungkin. Saya nak bercerita dengan ibu dan bapak satu kisah. Ini terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Anak kecil kami. Jadi alhamdulillah kami punya 2 orang anak. Anak pertama itu usianya 20 tahun. Anak 20 tahun ini sekarang mengajar wali kelas di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Alhamdulillah beliau diberikan kesempatan menjadi guru muda pada usia 19 tahun. Di 19 tahun beliau sudah jadi wali kelas. Anak kedua umurnya 18 tahun. Alhamdulillah juga sedang mengajar di Pondok Pesantren Gontor Putri di Widodaren, Jawa Timur. Anak ketiga adiknya usianya 16 tahun. Yang 16 tahun ini kelas 5 di Pondok Pesantren Gontor Putri dengan Jawa Timur. Bulan puasa kemarin ketika anak yang bungsu ini pulang, ibu dan bapak rahimahullah, saya tengok perutnya itu besar. Maka kemudian saya coba pegang perut anak ini, keras perut. Pertanyaan saya satu, hai adik lancar, alhamdulillah. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi kok perut adik keras, besar. Ayo ikut Nabi kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit singkat ceritanya, pas dicek rupanya ditemukan star 17 cm. Jadi ibu dan bapak, kata dokternya 3 hal. Pertama, istilahnya segera harus diangkat dengan cara laparoskopi. Yang ketiga, rahim sebelah sebelum telur sebelah kanan itu mesti diangkat. Ini secara medis Pak. Saya mendengarkan, saya yang tahu anak kita kan kita ya. Anak ini menengok cara kita tuh. Saya membayangkan dia dioperasi. Lalu terbayang pula mendengarkan kalimat selindung telurnya mesti diangkat, itu lutut saya pun goyah dulu. Tapi ingatlah dengan beberapa hadis, salah satunya hadapi malapetaka hidup dengan doa. Maka saya tak pernah berhenti berdoa 2 hal. Karena saya tahu anak takut itu dengan jarum.
tidak merasakan rasa sakit di selama ini, doa saya, ya Allah, mudahkan anakku, mudahkan dia, jangan lamakan rasa sakitnya. Doa saya kedua yang dikubur Bapak rahimahullah, ya Allah, berikanlah hak dia sebagai wanita. Pendek saya doanya, mudahkan, berikan haknya sebagai wanita. Karena terbayang Bapak Ibu itu kalau selindung telur anak kita diambil, kan anak gadis 16 tahun. Ibu dan Bapak, keesokan harinya saya bertemu dengan pemilik rumah sakit. Ini selain itu, di rumah sakit ini juga mesti bayar. Katanya BPJS hanya menanggung 8 juta, sisanya harus bayar 42 juta. Tapi besoknya saya lagi bersilaturahim, maka silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Saya ketemu dengan pemilik salah satu rumah sakit. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Kak, saya panggil kakak. Apa cerita Ustaz? Kak, saya nak cerita. Saya ceritakanlah kondisi anak saya. Oh gini Ustaz, dokter ahli di bidang ini namanya Dokter Heru. Jadi Dokter Heru ini tugasnya di rumah sakit kakak dengan rumah sakit umum. Maka bawa anak Pak Ustaz ini ke rumah sakit kakak. Baik. Nah, coba kita urus ke BPJS. Rupanya tidak bisa lagi Pak, karena rupanya kalau sudah digunakan, tidak bisa lagi digunakan. Saya katakan ini tak bisa diuruskan Kak. Jangan khawatir Ustaz, pokoknya masukkan dulu. Nanti kita akan bincangkan. Ibu dan Bapak rahimahullah, singkat cerita, ketika bertemu dengan Dokter Heru itu, rupanya Dokter Heru ini tak pakai alat, dia hanya pakai tali. Ini bukan 17 ini 20 cm. Naik. Bukan 17 tapi 20 cm. Dan kata beliau, ini tidak bisa laparoskopi, tapi wajib operasi satu. Makin lemah putus. Tapi doa dan doa putus. Asal bertemu saya dengan orang rajin ke masjid, Pak tolong doakannya, Bu tolong doakannya. Ketemu dengan para ulama, Pak doakannya. Tak tahu kita lagi tas seberapa banyak orang. Bahkan saya ngisi pengajian itu diisi oleh 1.200 orang jamaah. Saya minta kirimkan Al-Fatihah. Boleh Ustaz? Ayo kita bacakan Al-Fatihah. Nama anaknya ini mundur surah Al-Fatihah. Karena kekuatannya cuma doakannya, tak ada lain. Apa yang nak Allah kebanggaan? Habis semua. Time is over. Tapi ibu dan bapak, singkat ceritanya, hari itu pun mulai dioperasi. Memang apa yang saya lakukan terjadi. Apapun alat dimasukkan tidak bisa masuk karena seluruh urat-urat Aisyah itu masuk ke dalam takut. Tapi saat dia berproses, maka akhirnya dibawa langsung masuk ke ruangan operasi. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba sudah selesai operasi. Saya tengok yang diangkat itu ibu dan bapak seperti makan besar orang pesta itu. Ibu dan bapak rahimahullah 8 hari kemudian, mohon maaf, Bapak Ibu nak percaya boleh. Yang saya lakukan tiap hari, tiap malam. Ketika anak ini saya jumpai, saya pulang selama ini, Bapak Ibu, saya tidak pernah melupakan untuk mengusapkan tangan saya ini ke dalam perut anak. Ya Allah, sembuhkan. Air mata saya ini jarang menangis, tapi air mata semua meleleh. Sembuhkan, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sampai saya kata begini Allah, ya Allah, rasa hamba ya Allah, hamba tak pernah makan uang hamba. Itu perasaan saya. Rasa hamba ya Allah, hamba tak pernah makan uang hamba. Hamba tak pernah memberikan anak ini uang haram. Tak pernah. Bapak Ibu boleh tanya ke kawan-kawan dekat saya, bagaimana prinsip saya masalah duit. Tanyalah di IKMI, di dunia-dunia dakwah, tanya. Tak pernah berikan uang haram. Ya Rabb, dengan aku menjaga makanannya ya Allah, jadikan selawat Nabi-Ku dan jadikan doaku terhadap perutnya ini kesembuhan. Selesai anak itu operasi oleh bapak, 8 hari kemudian saya dipanggil oleh dokter. Apa kata dokter? Saya pun agak heran juga, kok cepat kali bertahunnya? Karena kata dokter ini paling sebentarnya 2 bulan. Tapi 8 hari kemudian pas kontrol, apa kata dokter? Pak Ustaz, anak Pak Ustaz ini sudah sembuh, balikkan ke pondok. Padahal saya sudah mencari sekolah pindah. Balikkan ke pondok. Saya bilang, ini operasi besar dong.
Beliau tanya, yang mengoperasi siapa? Pak dokter. Yang mengoperasi mengatakan anak Pak Ustaz sudah sehat, maka mesti balik ke pondok. Dan yang lebih mengejutkan ibu Allah, apa kata beliau? Sekarang sebenarnya Pak Ustaz, tahu Pak Ustaz, mengapa saya tidak melakukan laparoskopi? Mengapa saya lakukan operasi besar? Karena saya ingin menengok baik-baik, masihkah sel indung telur anak ini bisa diamankan. Dan alhamdulillah kedua sel indung telur anak Pak Ustaz aman seaman-amannya. Kekuatan apa itu? Doa. Bukan ayahnya hebat, bukan anaknya hebat, mohon maaf, bukan karena dokternya hebat, tapi doa kita ke Allah tak boleh sedikit pun sempong, tak boleh sedikit pun basagi, tak boleh sedikit pun meruncing. Bulat sebulat-bulatnya. Maka dalam hal menghadapi apapun, doanya boleh putus. Maka la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Itulah kaji kita malam ini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ada pertanyaan. Ini terdiam mendengarkan ceramahnya, terdiam mendengarkan ceritanya, itu yang apa? Mudah-mudahan barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi ingin saya sampaikan kepada ibu dan bapak, jangan pernah berputus asa apapun yang bapak ibu hadapi. Termasuk hal-hal yang tak masuk akal menurut otak kita, seluruhnya itu masuk akal menurut Allah. Tak ada yang payah bagi Allah. Allah itu a'lamu ghaibas samawati wal ardh, yang maha tahu segala rahasia langit dan bumi. Itu ibu dan bapak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.